Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang budiman, diceritakan di dalam sirah bahwa ada orang-orang yang hidup sebelum masa Nabi Muhammad SAW hadir. Mereka disebut ahli fatrah. Beberapa orang di antaranya yakni bernama Waraqah bin Naufal, Ubaidillah bin Jahsi, Utsman bin Al-Huwairits, dan Zaid bin Amr. Dikisahkan pada suatu hari raya, orang-orang Quraisy mengadakan rapat di samping salah satu dari patung-patung mereka. Mereka mengkultuskan patung tersebut, menyembelih hewan kurban untuknya, duduk berdoa di sampingnya, dan tawaf di sekitarnya. Itulah hari raya mereka dalam setiap tahunnya. Mereka semua seperti itu, kecuali 4 orang tadi. Sebagian dari 4 orang tersebut berkata kepada sahabatnya, "Bersahabatlah kalian, dan hendaklah sebagian dari kalian merahasiakan dirinya dari sebagian yang lain." Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Demi Allah, belajarlah kalian, karena kaum kalian tidak berada pada sesuatu yang bisa diandalkan. Sungguh mereka telah menyimpang dari agama nenek moyang mereka, Ibrahim. Bukan batu yang kita tawaf di sekitarnya, karena batu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa memberi madorot, dan tidak bisa memberi manfaat. Sahabat-sahabatku, carilah kebaikan untuk diri kalian. Demi Allah, kalian tidak berada pada sesuatu yang bisa diandalkan." Kemudian mereka mengembara ke negeri-negeri lain guna mencari agama Ibrahim yang lurus. Adapun Waraqah bin Naufal, ia memeluk agama Nasrani dan mengikuti kitab-kitab dari umat ahli kitab hingga mendapatkan ilmu dari mereka. Adapun Ubaidillah bin Jahsi, ia mencari agama Ibrahim yang lurus hingga masuk Islam dan hijrah bersama kaum muslimin ke Habasyah. Ketika hijrah, ia disertai istrinya, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, yang juga telah masuk Islam. Namun ketika tiba di Habasyah, ia masuk agama Nasrani dan keluar dari Islam. Ia meninggal di Habasyah dalam keadaan memeluk agama Nasrani. Pada suatu ketika, sesudah memeluk agama Nasrani, Ubaidillah berjalan melewati sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Habasyah. Ia berkata, "Kami telah melihat, sedang kalian berusaha untuk melihat, tetapi tidak bisa melihatnya. Ini karena jika anak anjing ingin membuka kedua matanya untuk melihat, ia takut untuk melihat." Begitu ledek Ubaidillah bin Jahsi kepada para sahabat Nabi. Sepeninggal Ubaidillah bin Jahsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istrinya, Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Rasulullah mengutus Amr bin Umayyah menghadap An-Najasyi. Kemudian An-Najasyi melamar Ummu Habibah untuk beliau. Setelah itu An-Najasyi menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memberi mahar kepadanya sebesar 400 dinar. Adapun Utsman bin Al-Huwairits, ia datang kepada Kaisar Raja Romawi, kemudian masuk agama Nasrani dan memperoleh kedudukan tinggi di sana. Sedangkan Zaid bin Amr bin Nufail, ia tidak memeluk agama Yahudi dan tidak pula memeluk agama Nasrani. Ia meninggalkan agama kaumnya, kemudian menjauhi patung-patung, bangkai,
darah, hewan-hewan yang disembelih untuk patung-patung, dan melarang pemakaman anak dalam keadaan hidup-hidup. Ia berkata, "Sembahlah Tuhan Ibrahim." Ia menentang kaumnya dengan mengkritik mereka. Pada suatu ketika, Zaid bin Amr pergi mencari agama Ibrahim dan bertanya kepada para rohib dan pendeta hingga ia melintasi Al-Mausil dan seluruh jazirah Arab. Ia terus berjalan dan menjelajahi seluruh wilayah Syam hingga bertemu dengan seorang pendeta di bukit di wilayah Al-Balqa. Menurut banyak orang, pendeta tersebut menjadi narasumber para pemeluk agama Nasrani. Zaid bin Amr bertanya kepada pendeta tersebut tentang agama Ibrahim. Pendeta tersebut berkata, "Engkau mencari agama yang tidak akan engkau temui pada hari ini. Namun telah dekat zaman kemunculan nabi yang berasal dari negerimu. Ia diutus dengan membawa agama Ibrahim. Pulanglah ke negerimu. Nabi tersebut telah diutus dan sekarang zaman kemunculannya." Sebelum itu Zaid bin Amr mempelajari agama Yahudi dan Nasrani, namun ia tidak tertarik kepada keduanya. Setelah pendeta tersebut berkata seperti itu, Zaid bin Amr segera mohon pamit pulang ke Mekah. Singkat cerita, ketika Zaid bin Amr tiba di pertengahan negeri-negeri Lahem, penduduk setempat menangkapnya dan membunuhnya. Ketika Waraqah bin Naufal mendengar berita kematiannya, ia sedih dan menangis. Di dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Bolehkah kita memintakan ampunan untuk Zaid bin Amr?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, boleh. Sungguh dia dibangkitkan sebagai satu umat." Sahabatku sekalian yang budiman, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kemurnian hati itu akan senantiasa menerangi jiwa kita, dan Allah akan menunjukkan kepada hamba-hambanya yang senantiasa mencari kebenaran, mencari tauhid di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab.